kami sarankan untuk membuka sekolah itu pada jenjang SMA atau SMK dahulu, dan itu pun harus kelas yang atas dulu ya. Kalau memang kakak kelasnya ini sudah patuh pada protokol kesehatan, maka sebenarnya dia bisa menjadi contoh bagi adik-adiknya dan bahkan bisa ikut membantu menjadi tanda petik ya polisi gitu bagi mengingatkan adik-adiknya. Nah, kalau SMA dan SMK sudah patuh boleh membuka SMP. Kalau SMP sudah patuh baru membuka SD gitu. Jadi kami sarankan ini bertahap-tahap. Yang berikutnya juga ada uji coba. Jadi itu untuk melihat ya soal kerumunan, potensinya di mana, soal apa, jadi bisa diantisipasi. Baik, kalau kita lihat Bu Retno kan memang anak TK dan juga anak SD seperti Anda katakan tadi, ini kan mungkin lebih cuek begitu ya terhadap protokol kesehatan begitu ya, masih suka bermain, masih suka pelukan dan juga bersentuhan dengan teman-teman mereka. Anda melihatnya apakah seharusnya mungkin ada kebijakan begitu ya terkait dengan mungkin anak SD atau anak TK ini sekolahnya atau belajarnya di rumah saja terlebih dahulu atau seperti mana nih evaluasi kebijakan yang ada saat ini Bu Retno? Ya, kalau untuk SD, kami memang meminta agar orang tua siap. Jadi orang tua dipersiapkan. Jadi sekolah berkoordinasi dengan orang tua agar orang tua siap. Misalnya membantu anak-anaknya belajar pakai masker. Artinya masker itu kan nggak boleh dibuka-buka ya, selama kita di sekolah nanti gitu. Jadi anak-anak ini kan pertama harus diberi edukasi dulu. Kesadaran kenapa harus pakai masker. Yang kedua kenapa pakai maskernya harus lama. Nah, jadi mereka harus dikasih tahu resiko apa gitu. Tentu dengan bahasa anak-anak gitu ya. Dan ketika ngajarin misalnya sekarang kan masih PJJ, ajarkanlah anak-anak tuh 15 menit pakai masker hari pertama. Oke, mama juga pakai masker, kamu pakai masker selama 15 menit. Nah, nanti setelah 15 menit bunyi kita boleh buka. Tapi besok kita tambahin 5 menit. Hari ini 20 menit ya gitu. Terus sampai anak mungkin bisa pakai masker 3 jam minimal ya. Dan kalau bisa sebenarnya 4 jam karena sekolah untuk SMA dan SMP itu diperkirakan adalah sampai 4 jam. Sebenarnya anak-anak bukan cuma anak TK dan SD, pakai masker pun juga masalah untuk anak yang SMA, SMK dan juga para guru gitu. Jadi kita kan melihat sendiri orang dewasa di sekitar kita pun banyak yang tidak bermasker gitu, sulit banget gitu ya pakai maskernya di dagu. Ya anak-anak ikut dan itu pernah terjadi. Jadi kami datang ke sebuah sekolah SD negeri di salah satu wilayah di Jawa Tengah. Waktu saya keliling kelas itu saya agak kaget, loh kok itu anak-anak semua maskernya di dagu. Saya belum lihat gurunya. Begitu saya nengok ke depan kelas, ternyata gurunya lagi nerangin dengan masker di dagu. Anak-anak otomatis nurunin masker juga gitu. Padahal itu kita tuh diminta pakai masker agar kalau memang ada yang positif di antara kita, itu kan bisa tidak dropletnya tidak keluar gitu ya. Kalau nerangin apalagi pada posisi itu kan juga bisa beresiko gitu. Nah, ini yang menurut kami memang penting. Pernah juga terjadi misalnya di SMP. Waktu itu saya datang ke salah satu SMP di wilayah Jawa Barat. Saya kaget juga gitu loh. Kok itu semua anak maskernya tuh dikalungin. Begitu saya lihat gurunya kebetulan perempuan, dia pakai masker itu yang model dikalungin itu. Nah, anak-anak muridnya juga ngelepas dan modelnya juga dikalungkan gitu. Jadi maskernya itu jadi tidak melindungi diri gitu. Nah, ini yang menurut saya PR-nya bukan cuma anak-anak ya, bahkan orang dewasa pun banyak yang abai terhadap masker gitu. Nah, ini yang ayah bundanya juga harus siap. Kalau ayah bundanya nggak bisa dan nggak siap serta nggak punya kesadaran, gimana membangun kesadaran untuk anak-anaknya gitu. Kalau kami memang 5 siap tadi, daerahnya siap, sekolahnya siap, gurunya siap, orang tuanya siap, dan anaknya juga siap untuk pelajaran tatap muka. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.